Sudah memiliki penghasilan tetap bukan berarti masa depanmu udah terjamin. Untuk menjamin agar masa depan kamu menjadi lebih baik, ada satu tindakan yang sebaiknya dilakukan sedari dini, yaitu investasi. Berinvestasi apapun bentuknya wajib dilakukan selagi kamu masih memiliki penghasilan. Banyak jenis investasi yang bisa dipilih, mulai dari investasi saham, deposito, tanah, rumah, hingga emas. Investasi apa sih yang modalnya kecil dan aman untuk pemula, dan gimana caranya? Simak terus videonya. Assalamualaikum semua. Gimana nih? Di tahun yang baru, sudah merencanakan resolusi keuangan yang ingin dicapai atau mau mulai berinvestasi? Nah, instrumen investasi semakin beragam di zaman modern saat ini. Mulai dari keuangan hingga komoditas. Untuk kategori komoditas, emas menjadi salah satu investasi favorit sejak zaman dulu karena harganya stabil dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Emas menjadi pilihan investasi bagi investor pemula karena termasuk dalam golongan resiko rendah dan terjangkau tentunya. Dan video kali ini aku mau membahas seputar menabung emas karena banyak banget yang DM dan pertanyaannya itu rata-rata sama semua. Seperti beli emasnya di mana, jual emasnya di mana, beli emasnya lebih baik yang gram masih kecil atau besar, dan pertanyaan lainnya. Aku akan bahas ini sesuai yang aku pahami karena aku juga masih belajar. Kalau ada teman-teman yang udah expert dalam peremasan, boleh nambahin di kolom komentar ya. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, emas itu dari segi bentuknya ada yang berupa emas batangan atau kepingan atau koin atau berupa perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Harga emas murni naik secara konstan sebesar 6,38% per tahun dan apabila diakumulasikan telah naik sebesar 25,64% dalam 4 tahun terakhir. Nilai ini tergolong cukup tinggi dengan melihat risiko yang rendah. Nilainya bahkan mendekati nilai deposito yang memiliki risiko tergerus inflasi. Nah, terus kalau investasi emas lebih baik emas batangan atau perhiasan ya? Kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Mungkin ada yang lebih suka emas batangan, ada juga yang suka emas perhiasan karena bisa dipakai kondangan juga kan. Apa sih bedanya emas perhiasan dan emas batangan atau logam mulia? Kita bahas dari bentuknya dulu ya. Emas perhiasan bisa dibentuk berbagai macam seperti kalung, cincin, anting, gelang, bahkan gigi emas. Tujuan emas perhiasan tentunya untuk mempercantik penampilan sang pemilik atau pemakainya. Kalau emas logam mulia atau emas batangan atau koin atau kepingan, bentuk emas logam mulia ini tidak untuk dipakai di tubuh tetapi lebih untuk disimpan dan cocok sebagai investasi. Lalu kita bahas kadar kemurnian. Kadar kemurnian emas seringkali disebut dengan karat. Kadar tertinggi emas itu 24 karat dimiliki oleh logam mulia dengan kadar emas 99,99% alias murni. Sedangkan emas perhiasan biasanya memiliki kadar 10 karat, 17 karat, dan tertinggi adalah 22 karat. Kenapa sih kadar perhiasan itu tidak setinggi logam mulia? Karena kalau emas perhiasan perlu dibentuk dan dibutuhkan campuran logam lainnya seperti perak, tembaga agar bentuknya tidak mudah berubah. Di sisi lain, emas murni 24 karat sifatnya lunak dan mudah berubah sehingga tidak cocok untuk perhiasan. Maka dari itu, emas logam mulia dengan kadar 99,99% lebih cocok dijadikan investasi karena kemurniannya yang menjadikan nilainya lebih tinggi daripada emas perhiasan. Dan yang ketiga, kita bahas biaya atau ongkos pembuatan. Emas perhiasan dikenakan biaya proses pembuatan yang besarannya bisa mencapai 10% hingga 20% dari nilai emas itu sendiri. Jadi tiap beli perhiasan itu
itu biasanya ada potongan pembuatannya ya. Berbeda dengan emas batangan, tidak ada biaya pembuatan sehingga harga beli sama dengan harga emas saat itu. Tapi kalau kita mau jual emas logam mulia perlu memperhatikan nilai buyback atau harga penjualan kembali ketika akan menjualnya, yakni harga jual emas pada hari yang dimaksud. Makanya kalau menabung emas logam mulia ini ada jangka waktunya, lebih lama lebih bagus, paling tidak sekitar 5 tahunan, karena pada dasarnya logam mulia itu hanya bisa digunakan untuk investasi jangka panjang. Lalu selanjutnya tempat membeli. Untuk emas perhiasan tentu saja tersedia di berbagai toko emas yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Sedangkan emas batangan atau logam mulia kita bisa membelinya di kantor pusat Antam, di kantor cabang Antam atau butik Antam, di Galeri 24 Pegadaian, distributor resmi yang sudah tersebar di seluruh kota di Indonesia. Dan kita juga bisa membeli logam mulia ini di toko emas perhiasan. Toko emas perhiasan juga menyediakan emas logam mulia, tapi biasanya stok gramasinya tidak begitu lengkap. Kalau di Antam atau distributor itu biasanya lengkap ya, dari mulai 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram dan seterusnya itu biasanya tersedia. Sedangkan di toko emas stoknya terbatas. Lalu di mana nih kalau tempat menjualnya? Nah, kalau emas perhiasan dapat dijual kembali di toko emas tempat kita membelinya atau di toko emas lainnya, atau bisa juga dijual sama teman kita, saudara kita gitu ya. Biasanya nota pembelian emas perhiasan tidak boleh hilang dan harus disertakan ketika akan menjualnya kembali untuk memastikan harganya. Selain itu juga biasanya jika kondisi perhiasan warnanya kusam, tergores, lecet, bahkan rusak, sudah pasti harganya akan menjadi turun. Sedangkan kalau logam mulia dibekali dengan sertifikat yang sudah menempel pada kartu atau disebut juga dengan Certi-Eyes, kecuali logam mulia model dulu ya, sertifikatnya masih terpisah. Logam mulia ini dapat dijual di toko emas perhiasan juga. Tapi biasanya nggak semua toko emas mau terima, apalagi di daerah-daerah terpencil, di pedesaan dan jauh di sana. Biasanya nggak terima LM itu karena kurang peminat. Lain cerita kalau di kota-kota besar. Selain di toko emas, logam mulia juga bisa dijual di Pegadaian. Tapi nih menurut cerita teman-teman yang pernah jual emasnya di Pegadaian itu hanya menerima logam mulia jika membelinya dari Pegadaian juga, dan biasanya malah ditawarin gadai emas. Itu sih katanya, tapi mungkin nggak semua Pegadaian kayak gitu ya. Dan tempat selanjutnya kita bisa menjual logam mulia di gedung pusat Antam atau di cabang-cabang Antam terdekat di kota teman-teman nih, di butik Antam ya. Kalau mau cari alamatnya bisa cari aja di Google. Nah, kalau aku sendiri beli LM dan jual itu di distributor, karena kalau ke butik Antam di kota aku itu belum ada, dan kalau harus ke butik Antam terdekat harus keluar kota dan membutuhkan perjalanan 2-3 jam. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, kalau untuk investasi lebih cocok menggunakan emas batangan atau logam mulia daripada emas perhiasan. Terus apa sih keuntungan investasi emas logam mulia ini? Yang pertama adalah tahan terhadap inflasi. Kedua, harganya cenderung stabil. 3, aman dari ketidakpastian geopolitik. 4, mudah dicairkan. 5, permintaan emas tinggi. 6, dapat diwariskan. 7, praktis dan terjangkau. Lalu gimana cara nabung emas logam mulia? Hal yang paling utama dalam menabung emas adalah tentukan tujuan. Misalkan tujuan untuk kuliah anak, untuk menikah, untuk dana hari tua,
untuk haji atau umroh, membeli tanah, dan lain sebagainya. Jika kita tidak memiliki tujuan dalam menabung emas atau cuman ikut-ikutan doang, ini sama halnya kita naik kendaraan gak tahu tujuannya kemana. Coba bayangin, misalkan kita naik bis tapi gak tahu mau kemana tujuannya. Terus kalau gak tahu tujuannya, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, simpulkan sendiri ya sama teman-teman ya. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, misalkan ceritanya untuk kuliah anak ya, hal yang harus dilakukan adalah menetapkan waktu kapan kita mulai menabung emas. Contohnya start mulai Januari 2022. Tentukan juga kapan berakhirnya. Misalkan anaknya kuliah itu nanti di tahun 2027. Berarti kita berhenti menabung logam mulia ini di tahun 2027. Karena tahun 2027 anak kita kuliah, maka seluruh tabungan logam mulianya langsung aja dijual untuk biaya kuliah. Ketiga, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Ada beberapa teman-teman yang tanya, kalau kita mau beli emas itu harus yang kecil apa yang gramannya besar? Dan jawabannya adalah sesuaikan dengan budget. Kalau memang uangnya cuman punya untuk beli 1 gram per bulan, ya nggak apa-apa, beli aja 1 gram. Tapi kalau memang ada uangnya mampu 5 gram atau 10 gram per bulan, nggak apa-apa juga kalau memang uangnya ada, beli yang gramnya agak besar. Yang paling penting itu adalah kekonsistenan kita dalam menabung, walaupun sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan yang keempat, khusus untuk yang muslim, kewajiban membayar zakat jika sudah memenuhi nisabnya. Dalam surat At-Taubah ayat 34, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenakan zakat sebesar 5 dirham dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun. Maksudnya zakat emas. Hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenakan zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisab itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Selanjutnya dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada zakat ketika emas kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Jadi nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, sehingga nisab zakat emas adalah 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Jika emas mencapai nisabnya 25 gram atau lebih dan mengendap dalam 1 tahun atau telah berlalu 1 tahun, maka ada zakatnya. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat kecuali jika ingin bersedekah, dan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah mencapai nisabnya, hukumnya wajib. Nah, itulah hal-hal yang paling mendasar yang harus dipahami tentang investasi atau menabung emas. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.